Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Walaupun sekarang sudah musim hujan, tapi tetap semangat belajar. Oke, di sini siapa aja yang nggak masuk? Selain si Sukma. Oh ya, untuk yang nggak masuk nanti catat oleh PJ. Silakan laporan ke saya siapa aja yang nggak masuk. Oke, sekarang di sini kita siapa aja ngebahas materi apa? Kita di sini kita ngebahas tentang sejarah musik barat. Nah, apa itu musik barat? Nah, teman-teman mungkin di sini sudah tidak asing ya mendengar kata musik barat. Nah, kita di sini tarik sejarah dari musik barat. Menurut pengertian musik barat itu ya salah satu jenis musik yang berasal dari negara-negara barat pastinya kan. Musik barat juga kemudian berkembang di negara timur, tidak terkecuali Indonesia. Musik barat umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, hiburan, politik, agama, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, bukan cuma soal ngebahas tentang politik, agama, hiburan, dan pendidikan, tapi banyak musik barat gitu yang ngebahas tentang musik barat ini gitu. Dan awal mula musik barat ini ya berasal dari negara-negara barat tentunya kan, nama juga musik barat gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, musik barat ini berkembang ke negara-negara timur, tidak termasuk negara Indonesia. Nah, kita membahas tentang perkembangan musik barat dari zaman ke zaman. Musik zaman Yunani kuno, musik zaman Yunani kuno itu mulai pada tahun 1100 sebelum Masehi. Nah, di Yunani kuno ini musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Amphion. Dalam zaman Yunani kuno terdapat dua aliran musik, yaitu musik untuk ibadah Dionysius dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Musik Yunani kuno memiliki sifat sebagai berikut: monotonis atau satu suara dengan hephaphony, dan waktu alat musik mengikuti suara. Sudah dipraktikannya improvisasi tetapi diatur melalui konversi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. Musik dan teks berhubungan erat serta melodi, irama, dan puisi sangat menemukan cara penyusunan dalam musik. Nah, itu pada musik zaman Yunani kuno. Musik pada zaman Yunani kuno ini sering dikaitkan dengan keagamaan yang biasanya di musik Yunani kuno ini menganggap bahwa musik itu dianggap itu sebagai ciptaan dewa gitu, dewa dewi ya, keagamaan lah gitu. Nah, dilanjut ke musik zaman Romawi setelah musik zaman Yunani kuno. Itu mulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Roma pada saat itu sangat kuat dan sangat luas sekali, sehingga stabilitasnya itu mampu membantu perkembangan kesenian yang ada di Roma. Nah, alat musiknya pun semakin banyak bervariasi. Alat musik tersebut itu diantaranya beberapa jenis musik tiup dan logam seperti trompet dan hom. Jenis organ hidrolis dengan papan tiup yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Tuh. Pada zaman musik zaman Romawi kesenian yang ada pada saat itu dipakai untuk hiburan, untuk pertunjukan teater terbuka gitu, dengan alat musik yang sangat ciri khas yaitu trompet dan hidrolis, jenis organ hidrolis gitu. Terus dilanjut ke musik abad pertengahan, itu pada zaman 500 sampai 1350 Masehi. Nah, abad pertengahan diawali dengan runtuhnya kekaisaran Romawi. Awalnya masih bersifat monofonik atau terdiri dari suatu suara saja tanpa iringan apapun. Pada masa ini mulai dibedakan birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Selain itu dikenal sistem notasi musik measural.
yaitu notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi yang kemudian menjadi dasar notasi balok. Nah, itu musik pada abad pertengahan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi musik pada abad pertengahan ini awalnya itu masih bersifat monofonik atau tidak ada satu suara saja tanpa iringan apapun. Jadi monofonik itu satu suara tanpa iringan apapun. Pada masa ini mulai dibedakan birama dan irama. Nah, berarti ada penciptaan di situ yang sekarang sering dipakai oleh kita sebagai penggiat musik, birama dan juga irama gitu. Itu ternyata muncul pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Oke, kita lanjut ke musik zaman Renaissance. Yang itu yang masa kejayaannya di 1350 sampai 1600. Nah, kata Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu Renaissance, yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia, yang artinya manusia dengan akal, budi, dan aspirasi, cipta, karya, dan karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Ada 6 variasi bentuk lagu-lagu instrumental pada masa ini, yaitu sebagai berikut: musik vokal yang dimainkan dengan alat musik, ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada, bentuk variasi dengan penambahan nada hias untuk mengiringi tahap, bentuk recursion, penasihan, dan chansoris yang komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. 5. Toccato dan variegated karya, bentuk bebas yang memakai banyak figurasi yang kena musik tarian, yaitu musik untuk iring-iringan. Nah, itu merupakan musik pada zaman Renaissance yang masa kejayaannya itu pada tahun 1350 sampai 1600, yang mereka itu banyak sekali untuk dipakai untuk hiburan, itu termasuk yang dipakai untuk musik tarian gitu, yang dipakai untuk musik iring-iringan buat tari gitu. Kita lanjut ke musik zaman barok. Yang masa kejayaan musik zaman barok itu di tahun 1600 sampai 1750. Nah, istilah barok ini diambil dari bahasa Portugis, yaitu baroko, yang berarti mutiara. Istilah barok hanya digunakan untuk memberikan identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada tahun 1600-an hingga tahun 1750-an, yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa ini mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor, udah mulai modern pada zaman barok di situ. Ya, pada zaman barok ini yang bahasa barok gitu diambil dari bahasa Portugis yang berarti mutiara, dan mulai diperkenalkan dengan sistem tangga nada mayor dan minor gitu. Itu muncul pada zaman barok. Nah, kita lanjut ke zaman musik klasik. Pada masa kejayaan 1750 sampai 1800. Musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menggantikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa sehingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Nah, musik klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pemakaian crescendo dan decrescendo, pemakaian accelerando atau mempercepat tempo, dan ritardando memperlambat tempo dalam penyajian musik, dan juga ada pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. Dan ada juga pemakaian akar tiranda, yaitu akar 3 nada. Nah, itu muncul pada zaman musik klasik pada tahun 1750 sampai 1800 yang banyak sekali memunculkan ide-ide baru atau penciptaan baru gitu. Nah, kita lanjut ke musik zaman romantik pada tahun 1800 sampai 1890. Nah, istilah romantik ini dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia dengan bebas dan tidak terbatas. Adapun ciri khas musik zaman romantik adalah sebagai berikut. Segi bentuk masih mempertahankan bentuk musik klasik tetapi dengan perluasan dan perubahan.
Segi harmoni, musik romantik menggambarkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatik. Segi ritmik, unsur ritmik seperti tempo mendapat perhatian secara cermat karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dan musik. Segi warna suara, instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan hikmat. Sesuai dengan namanya musik zaman romantik, ya berarti mereka memainkan musik-musik dengan romantis gitu, seperti misalnya ya apa tadi dari segi ritmiknya mendapat perhatian secara cermat gitu, karena ritmik itu dianggap sebagai bagian ungkapan dari rasa dan musik gitu. Terus ada dari pemainan alat musik yang sering dimainkannya flute atau suling gitu, klarinet, tuba, trombon, musik-musik harmonis gitu kayak gitu. Itu pada masa kejayaan 1800 sampai 1890. Nah, kita masuk ke zaman musik peralihan. Itu pada 1890 sampai awal abad 12. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir pada zaman ini lebih tegas warna nasionalnya karena muncul adanya kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan antara lain Cesar August Frank, Gustav Mahler, dan Sergei Romanik. Nah, ini pada zaman musik peralihan. Mungkin udah mulai pemerintah udah mulai tegas kepada warganya, sehingga ketika mendengar musik harus ditekankan mendengar lagu nasional agar mereka lebih nasionalis. Nah, yang kesembilan dan yang terakhir kita masuk ke musik abad modern 1900 sampai sekarang 2024. Ciri utamanya adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu dan mengekang kebebasan berekspresi. Kemudian muncul aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Ciri lain zaman modern adalah industrialisasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang musik. Nah, jadi zaman dari 1900 sampai sekarang itu dari zaman sampai zaman modern itu lebih banyak ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang makan kebebasan berekspresi gitu. Jadi ya bebas aja gitu, pengen musik ya bebas aja, kita bikin karya, bikin musik udah gitu.